close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, Perkenalkan, saya Erdita Lihmawada, NPM 190130100024, akan menjelaskan tentang manajemen persediaan tradisional. Secara umum, perusahaan dengan tingkat persediaan yang lebih tinggi daripada pesaingnya itu cenderung berada pada posisi kompetitif yang lebih lemah. Kebijakan manajemen persediaan telah menjadi sebuah senjata yang kompetitif. Selanjutnya, biaya persediaan. Dalam dunia yang penuh kepastian, di mana permintaan akan suatu produk atau bahan baku diketahui dengan pasti untuk periode waktu tertentu. Dalam biaya persediaan ini, itu ada 3 biaya yang saling berkaitan. Yang pertama, biaya pemesanan. Itu merupakan biaya-biaya untuk menempatkan dan menerima pesanan. Contohnya biaya pemrosesan pesanan, biaya asuransi untuk pengiriman, dan biaya pembongkaran. Yang kedua, biaya persiapan. Merupakan biaya-biaya untuk menyiapkan peralatan dan fasilitas sehingga dapat digunakan untuk memproduksi produk atau komponen tertentu. Contohnya adalah upah pekerja bagian produksi yang tidak terpakai. Yang ketiga, biaya penyimpanan. Itu merupakan biaya-biaya untuk menyimpan persediaan. Contohnya adalah asuransi, pajak persediaan, biaya peluang dari dana yang terikat dalam persediaan, biaya penanganan dan ruang penyimpanan persediaan. Alasan tradisional untuk memiliki persediaan. Memaksimalkan laba mencatatkan perlunya meminimalkan biaya yang berkaitan dengan persediaan. Namun, meminimalkan biaya penyimpanan mendukung pemesanan atau produksi dalam jumlah kecil, sedangkan meminimalkan biaya pemesanan itu mendukung pemesanan dalam jumlah besar dan jarang. Jadi, meminimalkan biaya penyimpanan itu mendorong jumlah persediaan yang sedikit atau bahkan tidak ada. Sementara itu, meminimalkan biaya pemesanan atau biaya persiapan mendorong jumlah persediaan besar. Masalah ketidakpastian permintaan adalah alasan untuk memiliki persediaan. Meskipun jumlah biaya pemesanan atau persiapan tidak berarti, perusahaan itu masih tetap menyimpan persediaan karena adanya biaya habisnya persediaan. Jika permintaan bahan baku atau produksi lebih besar dari yang diharapkan, maka persediaan dapat berfungsi sebagai penyangga yang memberikan kemampuan untuk memenuhi tanggal penyerahan pada perusahaan. Persediaan komponen dan bahan mentah itu sering dipandang perlu karena ketidakpastian pasokan. Jadi, persediaan penyangga untuk komponen dan bahan baku diperlukan untuk menjaga aliran produksi bila terjadi keterlambatan pengiriman atau berhentinya pengiriman. Perkenalkan, nama saya Tiara Rifmarinanti, NPM 036. Di sini saya akan menjelaskan kuantitas pesanan ekonomis atau economic order quantity dalam model persediaan tradisional. Dalam mengembangkan suatu kebijakan persediaan, terdapat 2 pertanyaan mendasar. Yang pertama, berapa unit yang harus dipesan atau diproduksi? Yang kedua, kapan pemesanan harus dilakukan atau persiapan dilaksanakan? Kuantitas pesanan dan total biaya pemesanan dan penyimpanan. Dalam menentukan kuantitas pesanan atau ukuran lot produksi, manajer perlu memperhatikan biaya pemesanan dan penyimpanan. Total biaya pemesanan dan penyimpanan dapat digambarkan melalui persamaan berikut. TC sama dengan PD per Q ditambah CQ per 2, atau biaya pemesanan ditambah biaya penyimpanan. Keterangannya yaitu, yang pertama TC, merupakan total biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Kedua, P, merupakan biaya menempatkan pesanan dan penerimaan pesanan. Ketiga, D merupakan jumlah permintaan tahunan yang diketahui. Keempat, Q sama dengan jumlah unit yang dipesan setiap kali pesanan dilakukan. Kelima, C sama dengan biaya penyimpanan 1 unit persediaan selama 1 tahun.
Biaya penyimpanan persediaan dapat dihitung untuk setiap organisasi yang memiliki persediaan, termasuk perusahaan eceran, jasa, dan manufaktur. Menghitung EOQ. Q sama dengan EOQ sama dengan akar 2PD per C. Titik pemesanan kembali atau reorder point. Titik pemesanan kembali yaitu titik waktu di mana sebuah pesanan baru harus dilakukan. Hal ini merupakan fungsi EOQ, waktu tunggu dan tingkat di mana persediaan hampir habis. Untuk menghindari biaya habisnya persediaan dan meminimalkan biaya penyimpanan, maka pesanan harus dilakukan sehingga tiba saat unit terakhir dalam persediaan digunakan. Rumusnya, ROP sama dengan tingkat penggunaan dikali waktu tunggu. Ketidakpastian permintaan dan titik pemesanan kembali. Jika permintaan komponen atau produk tidak diketahui dengan pasti, maka persediaan mungkin sedang habis. Untuk menghindari hal ini, organisasi sering memilih untuk menyimpan persediaan pengaman. Persediaan pengaman dihitung melalui perkalian waktu tunggu dengan selisih antara tingkat penggunaan maksimal dengan tingkat rata-rata penggunaan. Dengan keberadaan persediaan pengaman, titik pemesanan kembali dihitung sebagai berikut. ROP sama dengan dalam kurung tingkat rata-rata penggunaan dikali waktu tunggu, lalu ditambah dengan persediaan pengaman. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Saya Muhammad Fatur Rozikin, NPM 040 akan menjelaskan EOQ dan manajemen persediaan. Model EOQ sangat berguna dalam mengidentifikasi pertukaran optimal antara biaya penyimpanan persediaan dan biaya persiapan. Model EOQ juga berguna untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan ketidakpastian melalui penggunaan persediaan pengaman. Pentingnya model EOQ bagi banyak perusahaan industri di AS dari zaman dulu dapat diapresiasikan secara lebih baik dengan memahami sifat lingkungan manufaktur tradisional. Lingkungan tersebut berjadikan produksi dalam jumlah massal atas beberapa jenis produk standar yang umumnya memiliki biaya persiapan yang tinggi. Manajemen persediaan JIT. Manufaktur JIT atau Just-in-Time Manufacturing adalah suatu sistem berdasarkan tarikan permintaan yang membutuhkan barang untuk ditarik melalui sistem oleh permintaan yang ada, bukan didorong ke dalam sistem pada waktu tertentu berdasarkan permintaan yang diantisipasi. Selanjutnya yaitu karakteristik dasar JIT. Yang pertama yaitu tata letak pabrik. Jenis dan efisiensi tata letak pabrik dikelola secara berbeda dalam proses manufaktur JIT. Dalam pekerjaan secara tradisional dan proses manufaktur secara batch, produk dipindahkan dari satu kelompok mesin yang sama ke kelompok mesin yang lain. ET mengganti tata letak pabrik tradisional dengan suatu pola sel manufaktur. Sel manufaktur atau manufacturing cell terdiri atas mesin-mesin yang dikelompokkan dalam kumpulan yang biasanya berbentuk setengah lingkaran. Mesin-mesin diatur sehingga dapat digunakan untuk melakukan berbagai operasi secara berurutan. Nama saya Marianomi Panjaitan, NPM 1901301041. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian nomor 2, pengelompokan dan pemberdayaan karyawan. Perbedaan struktural utama lainnya antara organisasi JIT dan tradisional berhubungan dengan pengelompokan dan tanggung jawab karyawan. Setiap sel dipandang sebagai suatu pabrik mini, maka membutuhkan akses yang mudah dan cepat untuk mendukung pelayanan. Pada bagian nomor 3, Total Quality Control. Kualitas yang rendah tidak dapat ditoleransi dalam suatu lingkungan manufaktur yang beroperasi tanpa persediaan. Pada bagian nomor 4, yaitu ketertelusuran biaya overhead. Suatu sistem pembiayaan menggunakan 3 metode untuk membebankan biaya pada produk individual. Yang pertama, penelusuran langsung, yang kedua, penelusuran penggerak, dan yang ketiga, alokasi. Dalam ketiga metode tersebut, penelusuran langsung paling akurat, sehingga lebih disukai daripada 2 metode lainnya. Lalu pada bagian nomor 5, pengaruh persediaan. JIT umumnya menurunkan persediaan hingga tingkat yang sangat rendah. Pencapaian tingkat
yang tidak signifikan dari persediaan adalah vital bagi kesuksesan JIT. Akan tetapi, ide pencapaian persediaan yang tidak signifikan menentang alasan tradisional untuk menyimpan persediaan. Perkenalkan, nama saya Ferdi Wiradinata, NPM 042. Persiapan dan penyimpanan dalam pendekatan just in time. Just in time merupakan pendekatan untuk meminimalkan total biaya penyimpanan dan biaya persiapan yang sangat berbeda dari pendekatan tradisional. Pada pendekatan tradisional mengakui perbedaan keberadaan biaya persiapan, kemudian menentukan kuantitas pesanan yang terbaik dari kategori biaya. Sedangkan di just in time tidak menerima biaya persiapan atau pemesanan. Just in time menekankan kedua biaya ini sampai nol. Jadi kedua biaya ini tidak signifikan. Maka biaya tersisa untuk dikurangi ialah biaya penyimpanan yang dicapai dengan mengurangi persediaan sampai tingkat yang sangat rendah. Lalu kontrak jangka panjang, pengisian kembali yang berkelanjutan, serta pertukaran data elektronik dan just in time 2. Dengan pengisian kembali berkelanjutan, pembuat barang mengambil alih fungsi manajemen persediaan pengecer. Pembuat barang memberitahu pengecer kapan dan berapa banyak persediaan yang harus dipesan kembali. Pertukaran data elektronik adalah suatu bentuk awal dari perdagangan elektronik yang pada intinya adalah suatu metode terotomatisasi dari pengiriman informasi dari komputer ke komputer lainnya. Lalu ada manajemen persediaan dan dilema etis. Manajemen persediaan dan dilema etis berguna untuk melacak dan mengelola persediaan telah berkembang yang semakin canggih. Lalu radio frequent identification yang dipasang pada suatu produk atau kemasannya bisa digunakan untuk melacak setiap unit produk, mengurangi waktu persiapan untuk mengharuskan perusahaan mencari cara baru yang lebih efisien untuk melakukan persiapan. Lalu kinerja jatuh tempo solusi just in time. Kinerja jatuh tempo ialah ukuran kemampuan perusahaan untuk menanggapi kebutuhan pelanggan. Sistem just in time memecahkan masalah kinerja jatuh tempo bukan dengan menimbun persediaan, tapi dengan mengurangi tenggang waktu secara dramatis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Vanidia Kusmarni, NPM 015. Di sini saya akan menjelaskan menghindari penghentian produksi dan keandalan proses pendekatan just in time. Penghentian produksi terjadi karena salah satu dari 3 alasan, yaitu kegagalan mesin, kecacatan bahan baku atau subrakitan, dan ketidaktersediaan bahan baku atau subrakitan. Mereka yang mendukung pendekatan ini berpendapat bahwa persediaan tidak memecahkan masalah, melainkan hanya menyamarkan atau menutupi masalah tersebut. Pendekatan just in time memecahkan ketiga masalah tersebut dengan cara menekankan pemeliharaan pencegahan total dan pengendalian kualitas total, serta membina hubungan yang tepat dengan pemasok. Pemeliharaan pencegahan total. Kegagalan mesin nol adalah tujuan pemeliharaan pencegahan total atau total preventive maintenance. Dengan memberikan perhatian lebih pada pemeliharaan pencegahan, sebagian besar kegagalan mesin dapat dihindari. Tujuan ini dapat lebih mudah dicapai dalam lingkungan just in time karena filosofi tenaga kerja antar disiplin. Pengendalian kualitas total. Masalah komponen yang cacat dapat dipecahkan dengan berusaha mencapai tingkat kerusakan nol, karena manufaktur just in time tidak mengandalkan persediaan untuk menggantikan komponen atau bahan yang rusak. Penekanan kualitas baik untuk bahan baku yang diproduksi secara internal maupun dibeli secara eksternal meningkat tajam. Menurunnya komponen yang cacat juga menghapuskan justifikasi untuk persediaan berdasarkan proses yang tidak dapat diandalkan. Sistem Kanban. Untuk menjamin komponen
atau bahan baku tersedia ketika dibutuhkan, digunakan sebuah sistem yang disebut sistem Kanban atau Kanban system. Sistem Kanban adalah sebuah sistem informasi yang mengendalikan produksi melalui penggunaan tanda atau kartu. Sistem Kanban bertanggung jawab dalam memastikan produk yang dibutuhkan atau komponen diproduksi atau diperoleh dalam kuantitas yang diperlukan secara tepat waktu. Sistem Kanban menggunakan 3 kartu dasar, yaitu Kanban penarikan, Kanban produksi, dan Kanban pemasok. 2 kartu pertama mengendalikan pergerakan kerja di antara proses manufaktur, sedangkan kartu ketiga mengendalikan pergerakan komponen di antara proses dan pemasok luar. Kanban penarikan atau withdrawal Kanban merinci kuantitas proses berikutnya yang harus ditarik dari proses sebelumnya. Kanban produksi atau production Kanban memerinci kuantitas yang harus diproduksi oleh proses sebelumnya. Ketiga, Kanban pemasok atau vendor Kanban digunakan untuk memberitahukan pemasok agar menyerahkan lebih banyak komponen dan memerinci kapan komponen tersebut dibutuhkan. Saya, Fani Melindawati, NPM 17, akan menjelaskan bagian diskon dan kenaikan harga pada pembelian just in time versus menyimpan persediaan. Secara tradisional, persediaan disimpan sehingga perusahaan dapat mengambil keuntungan diskon kuantitas dan melindungi diri dari kenaikan harga di masa mendatang. Tujuannya yaitu untuk menurunkan biaya persediaan. Sistem just in time mencapai tujuan yang sama tanpa harus menyimpan persediaan. Selain itu, solusi dari just in time yaitu untuk menegosiasikan kontrak jangka panjang dengan pemasok terpilih yang berlokasi dekat dengan fasilitas produksi, serta membangun keterlibatan pemasok secara lebih ekstensif. Selanjutnya yaitu keterbatasan just in time. Just in time sering disebut sebagai program penyederhanaan, tetapi bukan berarti just in time dapat diterapkan dengan mudah atau sederhana. Kekurangan dari just in time sendiri yang paling menonjol yaitu tidak adanya persediaan untuk menyangga berhentinya produksi. Penjualan saat ini secara konstan terancam oleh terhentinya produksi yang tidak terduga. Bahkan, apabila terjadi masalah, pendekatan just in time mencoba untuk menemukan dan menyelesaikan masalah sebelum aktivitas produksi lebih lanjut terjadi. Selain itu, perusahaan manufaktur just in time bersedia mengganti penjualan saat ini dengan risiko untuk mencapai jaminan penjualan masa depan. Jaminan ini akan dicapai dengan kualitas yang lebih tinggi, waktu tanggap yang lebih cepat, dan biaya operasional yang lebih rendah. Namun, perusahaan harus menyadari bahwa kehilangan penjualan saat ini adalah kehilangan penjualan untuk selamanya. Selanjutnya, saya Devi Ratnasari, NPM 020 akan menjelaskan teori kendala, yaitu setiap perusahaan menghadapi sumber daya dan permintaan yang terbatas atas setiap produk. Keterbatasan ini yang disebut dengan kendala atau constraint. Teori kendala mengakui kinerja setiap perusahaan di atas oleh kendala-kendalanya. Kemudian, teori kendala mengembangkan pendekatan spesifik untuk mengelola kendala guna mendukung tujuan perbaikan berkelanjutan. Menurut TOC, jika hendak memperbaiki kinerja, suatu perusahaan harus mengidentifikasi kendala-kendalanya, mengeksploitas kendalanya dalam jangka pendek, serta menemukan cara mengatasi dalam jangka panjang. Kemudian yaitu konsep dasar. TOC berfokus pada 3 ukuran kinerja organisasi, yaitu throughput, persediaan, dan beban operasi. Throughput adalah tingkat di mana suatu organisasi menghasilkan uang melalui penjualan. Persediaan atau inventory adalah seluruh uang yang dikeluarkan organisasi dalam mengubah bahan baku menjadi throughput. Kemudian yaitu beban operasi atau operating expense, yaitu didefinisikan sebagai seluruh uang yang dikeluarkan organisasi
mengubah persediaan menjadi throughput. Produk yang lebih baik berarti kualitas yang lebih tinggi. Hal ini juga berarti perusahaan mampu memperbaiki produk dan menyediakan produk yang sudah diperbaiki tersebut secara cepat ke pasar. Kemudian, harga yang lebih rendah, yaitu persediaan yang tinggi berarti kapasitas lebih produktif sehingga investasi dalam peralatan dan ruang lebih banyak. Sementara persediaan yang rendah akan mengurangi biaya penyimpanan, biaya investasi per unit, dan beban operasi lain seperti lembur dan beban pengiriman khusus. Dengan menurunkan investasi dan biaya operasi, margin per unit setiap produk meningkat sehingga menyebabkan keputusan penetapan harga menjadi lebih fleksibel. Harga yang lebih rendah bisa terjadi jika kondisi kompetitif tidak memerlukan pemotongan harga. Selanjutnya, daya tangkap. Pengiriman barang secara tepat waktu berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam memperkirakan waktu yang diperlukan untuk memproduksi dan mengirim barang. Persediaan yang tinggi dapat mengacu waktu aktual yang diperlukan untuk memproduksi dan memenuhi sebuah pesanan. Sebaliknya, jika persediaan yang lebih rendah memungkinkan waktu tunggu aktual untuk diamati secara seksama dan tanggal pengiriman yang lebih akurat dapat terpenuhi. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah TOC. Teori kendala menggunakan 5 langkah untuk menjadi tujuan memperbaiki kinerja organisasi. Yang pertama, mengidentifikasi kendala-kendala perusahaan. Kedua, mengeksploitasi kendala-kendala yang meningkat. Ketiga, menyubordinasi apapun selain keputusan yang dibuat pada langkah kedua. Keempat, mengangkat kendala-kendala yang mengikat. Kelima, mengulangi proses. Di sini saya akan menjelaskan langkah yang pertama, yaitu mengidentifikasi kendala-kendala perusahaan. Kendala eksternal adalah faktor-faktor yang membatasi perusahaan yang berasal dari sumber-sumber di luar perusahaan, seperti permintaan pasar. Kendala internal adalah faktor-faktor yang membatasi yang ditemukan di dalam perusahaan, seperti ketersediaan waktu mesin. Kendala-kendala yang longgar adalah kendala di mana sumber daya yang terbatas tidak digunakan sepenuhnya oleh bauran produk. Kendala yang mengikat adalah kendala di mana sumber daya yang tersedia dimanfaatkan sepenuhnya. Perkenalkan, saya Ainur Fadila, NPM 190130101021. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah TOC. Langkah pertama, poin kedua, 1. Kendala internal yang mengikat. Margin kontribusi per unit setiap produk bukanlah hal yang sangat penting. Margin kontribusi per unit dari sumber daya yang langka adalah faktor yang menentukan. Produk yang menghasilkan margin kontribusi tertinggi per jam adalah yang harus dipilih. Langkah pertama, poin ketiga, kendala internal yang mengikat dan kendala eksternal yang mengikat. Margin kontribusi per unit dari sumber daya yang langka juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi bauran produk optimal bila ada kendala eksternal yang mengikat. Saya, Farandini Nur Sabrina Ayu Ningtyas, NPM 074. Berikutnya adalah mengenai langkah-langkah TOC. Langkah kedua, mengenai mengeksploitasi kendala-kendala yang mengikat. Salah satu cara memaksimalkan penggunaan kendala yang mengikat adalah memastikan bauran produksi optimal yang diproduksi. Namun, upaya ini lebih dari sekedar menjamin produksi dari bauran optimal. Langkah ini adalah inti dari filosofi teori kendala TOC mengenai manajemen kendala jangka pendek dan langsung terkait dengan tujuan teori kendala TOC mengurangi persediaan dan memperbaiki kinerja. Di suatu perusahaan, kendala sumber daya yang mengikat hanya sedikit. Kendala pengikat yang utama disebut drummer. Untuk memperbaiki tingkat kinerja perusahaan ada 2 cara, yakni penyangga dan tali. Penyangga waktu adalah persediaan yang dibutuhkan untuk menjaga agar sumber daya yang mempunyai kendala tetap sibuk dalam interval waktu tertentu. Tujuannya untuk melindungi throughput perusahaan dari setiap gangguan yang dapat diatasi dalam interval waktu tertentu. Sedangkan tali adalah tindakan yang diambil untuk mengikat tingkat di mana bahan baku dikirim ke pabrik pada awal operasi pada tingkat produksi sumber daya yang mempunyai kendala.
Tujuannya adalah untuk memastikan persediaan barang dalam proses tidak melampaui tingkat yang dibutuhkan untuk penyangga waktu. Nama saya Jessica Barbara Eshinipati, NPM 023. Di sini saya akan melanjutkan dengan menjelaskan langkah-langkah TOC yang ketiga hingga yang kelima. Langkah ketiga adalah menyubordinasi apapun selain keputusan yang dibuat pada langkah kedua. Intinya, kendala drummer menetapkan kapasitas seluruh pabrik. Semua departemen lainnya harus disubordinasi sesuai kebutuhan kendala drummer. Prinsip ini mengharuskan perusahaan-perusahaan untuk mengubah cara mereka memandang sesuatu. Contohnya, penggunaan ukuran efisiensi pada tingkat departemen mungkin menjadi tidak tepat. Mendorong efisiensi produktif maksimal departemen penggerindaraan akan mengakibatkan persediaan barang dalam proses yang berlebihan. Langkah yang berikutnya adalah mengangkat kendala-kendala yang mengikat. Setelah tindakan untuk mengusahakan penggunaan kendala yang ada dilakukan secara maksimal, langkah selanjutnya adalah memulai program perbaikan yang berkelanjutan dengan mengurangi keterbatasan yang memiliki kendala yang mengikat atas kinerja perusahaan. Langkah kelima adalah mengulangi proses. Akhirnya, kendala sumber daya pengeboran akan diangkat sampai ke suatu titik di mana kendala tidak lagi mengikat. Setelah kendala drummer yang baru diidentifikasi, proses teori kendala TOC akan berulang. Tujuannya adalah memperbaiki kinerja secara berkelanjutan dengan mengelola berbagai kendala. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.